Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Al-Islam maupun kemuhammadiyahan dalam rangka untuk memperkuat keimanan dan pengetahuan-pengetahuan tentang Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pertama-tama kami sampaikan terkait dekatnya milad ya. Ada dua hal yang kami sampaikan, yaitu tentang milad dan tentang al-Islam. Al-Islam nanti hal yang penting sebenarnya dalam kajian apapun itu iman kita bertambah gitu. Ya. Itu yang paling penting. Nanti saya sampaikan bagaimana iman itu hebatnya. Tanggal 18 November yang akan datang itu merupakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang terkenal dengan nama milad. Macam-macam, misalnya kelahiran itu kalau dalam rumah sakit namanya prenatal. Prenatal itu perawatan sebelum kelahiran. Nah, dalam memperingati Nabi, Maulud Nabi. Kalau yang lain mungkin harlah gitu. Tapi sama saja, maksudnya sama saja. Orang-orang kadang-kadang Maulud Nabi di masa lalu, tapi milad kok gak gitu. Nakalan ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting substansinya itu apa? Kalau kita memperingati milad Muhammadiyah, itu substansinya apa? Substansinya adalah supaya kita bisa termotivasi bagaimana perjuangan pendirinya yang terkenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu bagaimana beliau itu berkorban untuk mendirikan organisasi yang sekarang disebut Persyarikatan Muhammadiyah. Kayak apa? Nah itu bisa nanti harapannya kita termotivasi semangatnya itu untuk membesarkan sekolah. Sebenarnya sama saja. Ya, jadi pertama-tama sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya sama dengan pendidikannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, sama. Okay. Karena apa? Gurunya sama. Lah ubudiyahnya jadi beda itu karena di Muhammadiyah itu mendirikan yang namanya majelis atau lembaga. Lah majelis atau lembaga itu kalau dalam bahasa negara itu disebut menteri. Makanya lembaga atau majelis itu merupakan UPP, unsur pembantu pimpinan. Jadi ada majelis-majelisnya sendiri, ada departemennya sendiri. Ada departemen pendidikan, ada departemen kesehatan, ada departemen sosial, macam-macam. Nah, itu dikelola oleh majelis-majelis itu. Jadi pertama-tama yang kita harus tahu bahwa semangat mendirikan Muhammadiyah itu disemangati oleh satu paham keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memahami Islam tidak sekedar teoritis, tapi dilaksanakan. Di teori praktek. Kemudian spirit dari Quran, dia mengambil Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang terkenal dengan bunyinya sudah terkenal, mungkin sudah hafal semua orang-orang. Atau sudah malah kalau nggak hafal tapi roh lah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Dan ndaklah ada atau adakanlah boleh saja. Karena itu fi'il amr tapi tidak kepada orang kedua tapi orang ketiga. Maka pakai li. Sebenarnya wali takun. Maka ditulis wal takun. Ndaklah ada. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan apa? Umatun, suatu umat. Lah umat itu kan sekumpulan manusia, boleh grup, boleh organisasi apapun namanya, cuma sekumpulan umat itu. Yang memiliki ciri apa? Yad'una ilal khair. Menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, Quran ini yang dipakai. Bukan dipakai gitu nih. Ya, Quran ini yang menyemangati Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah setelah belajar yang kedua. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar pertamanya itu kurang lebih hampir 5 tahun. Berangkatnya umur 15, mulai umur 20 itu, jenom. Tapi setelah pulang itu tidak memiliki semangat untuk berjuang mendirikan organisasi, enggak. Mungkin didikannya beda ya. Memang pendidikannya berjuang dengan tidak, itu beda. Lalu setelah bertemu dengan Jamiatul Khair, setelah mengetahui kayak Ahmad Dahlan seperti itu, lalu disuruh kembali lagi belajar. Kembalilah dia untuk belajar di sana selama 20 bulan, bukan tahun nih, 20 bulan. Nah, di sana bertemu dengan murid-muridnya Muhammad Abduh. Nah, di sana ada yang namanya mencetak Majal Al-Manar, dan itu semangatnya perjuangan Islam semua. Oke, makanya setelah pulang dia itu melihat kenyataan di Indonesia dalam berislam itu tidak bisa murni. Apalagi kalau di Jogja. Ya, klinik itu sebenarnya ya lawan-lawan tauhid itu. Nah, melihat kenyataan itu lalu semangatnya luar biasa tergugah untuk mendirikan Muhammadiyah itu tadi. Ya. Jadi perhatiannya di situ lalu membuat Muhammadiyah. Terus perhatian yang lain adalah mendirikan sekolah. Nah, sekolah zaman dulu itu pakai sorogan itu, jenenge sorogan itu apa sih? Kok dampar ngono kan ya. Duduk laci. Nek laci jenenge sorokan. Nah, itu menggunakan bangku. Bangku dengan kursi seperti kita ini. Wes banyak yang protes. Karena apa? Dianggap niru Londo. Lalu untuk pendidikannya modelnya seperti itu, maka waktu itu Muhammadiyah dituduh kafir. Kok niru Londo. Ya, seperti itu. Nah, sampai sekarang jadi Muhammadiyah itu mendirikan sekolah itu sebelum Indonesia ada. Karena berdirinya tahun berapa? 1912. Merdeka nih tahun 1945. Itu kacek wae. Sudah mendahului.